Lu nanya nggak NJOP-nya berapa di situ? Nggak tahu, nggak sampai kayak gitu. PBB-nya? Nggak sampai kayak gitu. Nggak nanya? Nggak sampai kayak gitu. Mesti detail dong lu kalau nanya. Nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu. Sahil. Hai para noise, jangan lupa untuk Subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Halo Paranoid. Halo Paranoid. Apa kabar semuanya? Balik lagi di podcast Bapak-Bapak Banget season yang Dua. Seperti biasa barengan sama Sahil Mulahela dan juga barengan sama Melki Bajai ya kita di Yep. sini ya. Seminggu ini gimana nih masalah rumah tangga Sahil Mulahela nih? Ih, masalah rumah tangga kalau abis kita lebaran tuh ya. Habis mudik, habis keluar duit Abis banyak ya pasti ya. mudik, itu sebenarnya complicated banget. Ini juga mungkin paranoid yang udah pada nikah, ini ngalamin hal-hal kayak gini juga nih. Iya. Abis mudik, terus mulai ngegali lagi kan, Betul. kita kerja lagi, balik lagi, nyangkul lagi, bla 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 bla, berasa banget tuh masalah keuangan dan segala macam. Tapi masalahnya pekerjaan tuh belum banyak ke gua nih, belum berdatangan lagi gitu loh. kan ke elu. Ke lu banyak? Alhamdulillah. Banyak. Belum. Sama dong. Tapi kan kita harus mensyukuri. Benar harus mensyukuri. Tapi gue seminggu ini di rumah setelah abis lebaran terus balik lagi di rumah karena kita masih belum banyak kerjaan. Kan loadnya biasanya kayak gitu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan kita content creator, itu begitu kita abis lebaran itu waktunya biasanya musimnya agak sepi tuh. Iya. Karena brand-brand kan campaignnya udah dihabisin dulu tuh di bulan puasa Bener, kan. agak ngambilin duit tabungan dulu nih. Iya. Biasanya nih, ya kan? Iya, sama ternyata lo sama gue ya. Jangan-jangan lo sama gue tuh satu keluarga lo. Nggak mungkin. Lu Nggak Arab mungkin. ya? Beda banget di muka. Iya benar. Nah terus akhirnya gue pas di rumah, gue ngapain ya daripada gue nggak ada kerjaan macem-macem gitu kan ya. Udah gue sama tim gue, yuk kita bongkar-bongkarin barang-barang nih yang ada di rumah kan. Yang paling seru adalah gue tuh nemuin satu album. Album waktu gue pre-wedding sama bini gue. Album foto sama Album foto. Album foto. Pre-wedding. Dulu tuh konsep gue pak, pas pre-wedding, gue tuh jadi Aladin dan Jasmine. Lu bayar fotografer tuh? Bayar lah. Masa gue foto sendiri? Enggak, kalau gue kan pertemanan. Waktu itu gue fotonya sama temen gitu. Wah kan kalau lu kan manfaatin temen, kalau gua kan profesional, kan circle gua kan beda sama lu. Maaf. Iya kan? Gue mulai benci deh ini. podcast ini gue mulai benci deh. Kok keangkuhan dia di atas rata-rata sekarang ya? Pak, orang bisa sombong di mana kalau nggak di dunia? Di akhirat yang boleh sombong cuma siapa? Tuhan. Masya Allah. Di dunia kita, Pak. Lanjutin cerita lu terus. Pas gua ngeliatin si foto-foto itu tadi Iya. ya, gua tuh langsung keinget Flashback tuh langsung flashback lagi kan. Wah, gue jadi ingat masa-masanya dulu kan kita kalau pas mau nikah kan banyak banget yang dipikirin kan. Benar. Hal-hal, wah nanti kita nyiapin keuangan lah buat Benar. kita nikah. Salah satunya gua saat menikah itu uang yang ada di tabungan gue tuh cuman 40 juta. Wah, dikit banget, Pak. Iya, tapi gua berpikiran daripada gua meneruskan pacaran ini dan berbuat dosa terus nantinya, mendingan gua berubah menjadi pahala dengan menikahkan istri gua, menikahi istri gua dengan 40 juta itu. Hah? Gua berpikir keras tuh. Gimana ya 40 juta gua bisa gak sih merencanakan pernikahan gitu? Bisa. Akhirnya bisa Pak, alhamdulillah. Kejadian ya. Kejadian Pak. Abis itu beneran Pak, pas gua nikah di hari pertama, itu untuk kehidupan gua dengan istri gua selanjutnya cuman ngandelin uang-uang yang ada di amplop. Karena duit gua habis banget. Tapi nggak balik modal. Amplopnya itu balik modal nggak? Waduh, nggak ada setengahnya sama biaya gua. Padahal yang harus dipikirin setelah pernikahan itu kan banyak banget, Pak. Itu dia, gue takutnya ada biaya yang tidak terduga setelah gua nikah karena gua nggak megang duit sama sekali. Iya benar. Nah gue waktu pas mau nikah yang gue pikirin pertama kali itu adalah nanti nih gue nyiapin biaya pendidikan buat anak gue. Karena kan gue nggak mau anak gue tiba-tiba nanti putus sekolah kan. Benar. Dan biaya pendidikan kan udah gila banget Pak, tinggi banget kan. Bener banget. Makanya akhirnya dari dulu tuh gue udah melatih diri gue dengan pokoknya gimana caranya gue dapat nabung gitu. Bener. Kalau gua akhirnya setelah nikah gue jual sampai jual beberapa aset gua. Contohnya? Ya kayak motor, gue kan koleksi motor gitu kan. Oh iya, iya. Gua Vespa ya dulu ya? Iya Vespa, gue juga koleksi mobil-mobil tua juga dulu. Hot Wheels. Mobil tua, mobil beneran. Mobil beneran? Mobil beneran, gue nyebutnya Hot Wheels. Ya lu mancing ya enggak. Jadi gue jual Pak semuanya untuk biaya yang gue takutkan itu adalah biaya tidak terduga.
Yang tiba-tiba kalau amit-amit ada apa-apa, gue nggak tahu nih, gue nggak megang duit sama sekali kan. Karena abis nikah tuh biasanya libur dulu tuh dari kerjaan. Iya. Berfoya-foya dulu. Walaupun sebagai lelaki gue jadi banyak pikiran ya. Wah ini gimana nih amit-amit kalau ada ini, kalau ada ini, kalau ada ini. Takutnya tiba-tiba salah satu istri gue sakit gimana? Atau gue sakit masuk rumah sakit gimana? Iya bener, itu kan kepikiran banget tuh. Akhirnya biar aman. Kalau umpamanya keuangan udah aman, kan berarti hidup kita jadi nyaman. Iya. Akhirnya gue jual deh tuh Pak beberapa aset gue. Iya amit-amit tuh. Gue nyesel sampai sekarang. Kenapa gue harus jual ya aset-aset gue untuk mendapatkan titik aman di bagian keuangan gue setelah nikah. Tapi setelah lu jual aman gak waktu itu? Aman, alhamdulillah Aman kan? aman, Alhamdulillah aman, kan? aman. Tapi ya koleksi gue aja hilang semua. Impian gue untuk tuh koleksi-koleksi gue serahkan kepada anak-anak gue tuh hilang saat itu. Tapi yang suka bikin kita ke-trigger juga tuh adalah biasanya dari tetangga, tau gak lu? Tetangga gimana? Tetangga tuh kan biasanya kan kalau kita ngeliatin kehidupan yang ada di tetangga tuh misalkan, oh dia hidupnya bahagia banget ya gini ya, kita jadi kepengen ini itu iya. itu jadi kayak punya tolak ukur kan. Iri lo itu. Iri ya jatuhnya Iri, ya. Jatuhnya iri sama kayak gue. Nah terus ada juga yang misalkan tetangga sakit parah gitu-gitu. Lo ada gak sih yang kayak gitu-gitu? Ih temen deket gua abis nikah. Ini alhamdulillah nggak terjadi sama gua ya. Abis nikah dia juga abis-abisan duitnya. Akhirnya dia menjalani kehidupannya, tau nggak? Jual apa? Jual rumahnya karena dia nggak punya aset lain. Jual rumah sampai ada tulisannya BU, butuh uang. Karena dia buru-buru mau jual rumahnya untuk biaya hidupnya dia. Ya Allah. Karena aset satu-satunya dia itu rumah tuh, sampai kayak begitu loh. Lu nanya nggak NJOP-nya berapa di situ? Nggak tahu, nggak sampai kayak gitu. PBB-nya? Nggak sampai kayak gitu. Nggak nanya? Nggak sampai kayak gitu. Mesti detail dong lo kalau nanya. Nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu, Sahil. Nggak sampai gitu. Itulah dari situ gue belajar. At least gue harus punya sesuatu untuk kesehatan dan jiwa gue yang kalau sampai gue kenapa-kenapa. Itu adalah contoh pembelajaran yang baik. Gue melihat dari teman gue. Maksudnya gimana? Lo maksudnya mengandalkan orang lain kah sebagai jaminan hidup lo atau gimana? Bukan dong. Asuransi. Nah, emang penting banget tuh asuransi karena kan dengan kita pakai asuransi itu kan ada pengelolaan resiko kan di situ kan. Tapi ini yang sering kita lupain nih akhirnya. Benar. Iya nggak? Nggak banyak orang yang ngeh bahwa sebenarnya dengan asuransi ini itu kita bisa menjaga hidup kita tuh supaya hidup kita tuh lebih aman karena hidup kan nggak bisa lepas dari resiko kan. Benar. Jadi kalau misalkan kita kena resiko misalnya kayak sakit kritis, kecelakaan atau kematian, terus finansial keluarga kita kan kalau kita nggak pakai asuransi bisa keganggu, Pak. Benar. Orang yang bergantung hidup sama kita, apalagi bapak-bapak, kepala keluarga. Benar. Kita nanggung banyak orang di situ kan. Nah itulah yang akhirnya bisa bikin berantakan dan kita bisa jadi nggak memenuhi ambisi mereka semua. Gue panik banget waktu kejadian anak gue yang kedua, si Camila, itu tuh dia infeksi saluran kencing. Kemih. Kencing? Kemih kayaknya, kemih. Asuransi saluran kemih kan ada. Bukan asuransi. Aku asuransi. Infeksi. ISK. Infeksi saluran kencing, Pak. kemih. Enggak, saluran kencing. Itu waktu usia berapa dia? Pas tahun. Pas ulang tahun berarti ya? Iya, pas dia setelah ulang tahun, jadi setahun lebih sedikit, tiba-tiba dia infeksi saluran kencing, terus akhirnya masuk rumah sakit kan. Keputusannya adalah harus dirawat. Waktu itu gue udah hampir telat, Pak. Jadi dokter tuh udah bilang, ini kondisinya udah bahaya banget nih. Kalau misalkan nih anak telat sedikit lagi, wah ini lu bisa ada sesuatu organ yang gagal nih. Waduh, dibilang kayak gitu. Mana masih bayi lagi ya? Masih bayi. Dokternya emang dokter langganan kita dari anak gue yang pertama. Terus akhirnya udah rawat, saya nggak mau ngambil resiko, rawat. Betul. Akhirnya. Terus? Nah di situ kan gue masih sambil siaran, Pak, di Jak FM. Untungnya kantornya kan deket sini kan. Iya. Rumah sakitnya juga deket sini, jadi gue masih bisa lah bolak-balik. Cuman kan kalau kita nggak pakai asuransi yang terpercaya, nggak memudahkan kita, betul, urusan-urusan kayak gini ribet, Pak. Benar. Nah, terus? dengan si Allianz ini, gue tuh senengnya apa? Gue tuh semuanya dimudahkan, digampangkan. Jadi gue agent lu ngebantu juga waktu itu? Ngebantu banget. Gue cuman bilang, gue gini. Udah, masuk dulu aja, nanti kita urusinnya gampang. Jadi walaupun gue ada kerjaan yang kayak gimana, gue masih tetap bisa gitu kan. Soalnya kalau misalkan anggota keluarga sakit kan,
itu yang paling bikin kita panik, Pak. Itu yang bikin hidup gue jadi tenang dan nyaman jadinya. Itu makanya paranoid ya. Kalau misalkan anggota keluarga sakit kan emang bikin kita panik banget ya. Benar Cuman akhirnya yang bisa menenangkan kita itu salah satunya adalah asuransi jiwa dan kesehatan. Jadi proses ngurusnya mudah, dana yang harus dikeluarin juga jadi lebih ringan kan. Betul Makanya banget. kita pakailah si Allianz ini tadi. Iya, jadi pengelolaan risiko ini nih sering banget dilupakan nih saat ini. Padahal hidup tidak bisa lepas dari resiko, bener Betul. gak? Lu, gua itu semua punya resiko, apalagi bapak-bapak yang seharian kerja, banting tulang, Iya. capek, lelah, itu butuh banget yang namanya asuransi. Kalau kita terkena resiko, misalnya sakit kritis nih, lu sakit kritis, atau lu kecelakaan, atau lu patah tulang, apa hidung lu bengkok, apa kaki lu patah, atau mata lu pindah ke bibir, wah kita nggak ada yang tahu. Who knows hidung siapa ya kan, nggak ada yang tahu. Jadi itu semuanya finansial yang di dalam keluarga yang lo udah atur bakalan terganggu, bener gak? Iya bener, gue setuju. Dan kita tidak bisa memenuhi ambisi untuk memberi yang terbaik untuk anak.